warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Kak Mona serta Kak Kristia Siregar yang mewakilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Mona Adaha, SPD MPD, selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang terhormat Kak Krisna, selaku asdos dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan Kak Kristia Siregar yang mewakili. Serta teman-temanku yang berbahagia. Izinkanlah saya sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Nur Fadila dengan NPM 2213024018. Di sini saya sebagai moderator serta perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Next. Baik, di sini saya ditemani dengan anggota kelompok 3, yaitu ada Amalia Rizkika, ada Ika Nur Ramadhani, ada Azra Fahani, ada Indah Berliana Sari, serta ada Syakinah Nur Safitri. Next. Pada pembahasan pada pagi hari ini, yaitu mengenai identitas nasional dan integrasi nasional, kami memiliki 6 topik pembahasan, yaitu ada pengertian identitas nasional, ada muatan dan unsur-unsur identitas nasional, ada bentuk-bentuk identitas nasional, pengertian integrasi nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional, serta terdapat keterkaitan antara integrasi nasional dan identitas nasional. Next. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian identitas itu sendiri. Identitas nasional adalah jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Next. Kemudian, pada identitas nasional ini memiliki muatan dan unsur-unsur, di mana yang pertama yaitu muatan ini menggambarkan bahwa identitas nasional ini merupakan suatu pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila, dan juga sebagai ideologi negara. Sehingga negara ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu terdapat unsur-unsur identitas nasional, di mana unsur-unsur ini merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemudian, kemajemukan ini merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu diantaranya adalah suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Next. Pada identitas nasional ini memiliki bentuk-bentuk identitasnya, yang dimana bentuk-bentuknya ini memiliki 10 item. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa saya atau bahasa kita sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Yang kedua yaitu sangsaka merah putih, di mana sangsaka merah putih ini sebagai bendera negara yang memiliki warna merah, yaitu yang berarti berani, dan memiliki warna putih yang artinya suci. Yang ketiga yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah sebagai lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu burung Garuda. Burung Garuda merupakan burung khas negara Indonesia dan sebagai lambang negara. Yang selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kita negara Indonesia yang memiliki makna bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya di dalam bentuk-bentuk ini juga terdapat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara, konsep wawasan Nusantara, dan yang terakhir terdapat kebudayaan. Next. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional ini berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Kemudian, integrasi nasional ini adalah suatu usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Next. Pada pembahasan integrasi nasional ini, integrasi nasional memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. 3 faktor diantaranya yaitu ada faktor pendorong, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Next. Yang pertama yaitu terdapat faktor pendorong. Faktor pendorong ini merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Faktor pendorong tersebut diantaranya yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk bersatu. Selanjutnya yaitu adanya rasa rela berkorban dan pengembangan budaya semangat dalam gotong royong. Next.
Di luar faktor pendorong, di integrasi nasional memiliki faktor pendukung. Faktor pendukung ini terjadi karena adanya penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan serta kesatuan, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila, serta adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Next. Setelah membahas faktor pendorong dan pendukung, pada integrasi nasional ini terdapat faktor penghambat yang terjadi karena adanya kekurangan penghargaan terhadap kemajemukan. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya sikap ketidakpuasan. Yang kelima, masyarakat Indonesia yang heterogen atau sangat beragam. Yang keenam, wilayah yang begitu luas di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat. Dan yang terakhir, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Next. Dan topik pembahasan yang terakhir yaitu mengenai keterkaitan antara integrasi nasional dan identitas nasional di Indonesia. Keterkaitan ini terjadi karena integrasi nasional di Indonesia dijadikan sebagai salah satu identitas nasional dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai hasil dari integrasi nasional yang kemudian dijadikan sebagai identitas nasional. Identitas nasional adanya karena integrasi nasional dapat menguatkan akar dari identitas nasional yang sedang dibangun. Next. Baik, itulah presentasi dari poin-poin materi identitas nasional dan integrasi nasional. Sekian poin-poin materi yang dapat saya sampaikan. Kepada teman-teman yang masih merasa belum cukup jelas atau masih ingin mengulik lebih detail mengenai materi tentang identitas nasional dan integrasi nasional, kami persilakan untuk mengeklik fitur raise hand dan menyediakan sesi diskusi tanya-jawab kepada teman-teman yang masih kurang jelas. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, di layar sudah ada 6 orang yang raise hand. Kepada Miko Nugroho dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya yang telah diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Miko Nugroho, NPM 2213-024031, ingin sedikit bertanya terkait identitas nasional. Tadi disebutkan bahwa identitas nasional itu merupakan jati diri nasional dari suatu bangsa. Berarti mengenai identitas nasional ini hal penting gitu dari sebuah negara. Terus sebenarnya tuh kita sebagai mahasiswa tuh ada nggak sih cara untuk mempertahankan apakah suara saya terdengar? Terdengar, Miko. Tadi sempat ke mute. Oh, oke, maaf, mungkin tadi terpencet. Oke, jadi tadi pertanyaan saya mengenai identitas nasional. Apakah bisa diulangi sekali lagi, Miko, untuk pertanyaannya? Dari awal ya? Untuk poin pertanyaannya aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, mungkin lebih poin pertanyaannya ya. Dari identitas nasional itu bagaimana peran mahasiswa untuk mempertahankan identitas nasional itu sendiri? Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Niko atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kami akan tampung dulu, dan nanti akan kami jawab secara bersamaan. Selanjutnya kepada Rara Ayudia dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Rara Ayudia Adisti, MPM 2213-024003. Di sini saya ingin bertanya bagaimana peran pendidikan dalam memperkuat integrasi nasional di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Rara atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada Irma. Kepada Irma Yuliana dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irma Yuliana dengan NPM 2213024010. Izin bertanya, jika suatu negara dengan negara lain ini merupakan negara yang satu rumpun, beberapa budaya mereka mungkin akan sama, misalnya Indonesia dengan Malaysia. Nah, bagaimana pendapat kalian jika masing-masing negara ini mengakui suatu budaya tertentu yang dimiliki keduanya sebagai identitas nasional mereka? Nah, kita tahu bahwa Malaysia ini pernah mengklaim batik yang
katanya ini sudah menjadi bagian budaya mereka sejak lama. Nah, tak terima karena kelaiman dari Malaysia tersebut, maka pemerintah Indonesia ini kemudian keberatan dengan kelaiman dari pemerintah Malaysia. Nah, bagaimana pendapat kalian? Terima kasih. Bagaimana Dila, apakah suara saya terdengar? Irma boleh minta tolong diulang bagian terakhir pertanyaannya? Baik, jika suatu negara dengan negara lain ini merupakan punya satu rumpun nih, beberapa budaya mereka mungkin akan sama, misalnya Indonesia dengan Malaysia. Nah, bagaimana pendapat kalian jika masing-masing negara mengakui suatu budaya tertentu yang dimiliki keduanya sebagai identitas nasional mereka? Baik Irma, terima kasih atas pertanyaannya. Kami Baik, tampung dulu. Ya, kepada Yanu Cahyani dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya untuk moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yanu Cahyani, NPM 2213024032. Berdasarkan paparan terkait faktor pendukung maupun pendorong dan juga faktor penghambat internasional, tadi kan sudah dijabarkan oleh kelompok prestasi. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara atau sikap untuk menjaga integrasi nasional, terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang multikultural ini. Terima kasih. Baik Yanu, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kepada Rahel Septimonika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya, jadi dapat kita ketahui bahwa identitas nasional merupakan hal penting bagi suatu negara, yang dimana merujuk pada identitas bangsa dalam arti politik. Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia agar dapat menyadarkan betapa pentingnya identitas nasional tersebut? Baik Rahel, terima kasih atas pertanyaannya. Terakhir kepada Hairatul Eka dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hairatul Eka Safitri dengan NPM 2213024009. Izin bertanya, seperti negara Indonesia itu kan negara dengan multikultural dengan banyak bahasa, ras, suku, dan agama. Nah, kenapa konsep integrasi bangsa menjadi faktor pendukung untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa? Terima kasih. Terima kasih Rotul atas pertanyaannya dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk bertanya dalam sesi tanya jawab ini. Kepada teman-teman, kami kelompok 3 akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, dari kelompok 3, apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman? Izin menjawab pertanyaan dari Niko. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan identitas nasional, antara lain yaitu menjaga sikap dan perilaku dengan berpedoman pada Pancasila, memberikan aspirasi untuk menjaga identitas nasional, berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, melestarikan budaya bangsa, dan menjaga jiwa nasionalisme. Apakah ada yang ingin menambahkan? Atau dirasa sudah cukup, Niko? Ada suara sih. Mungkin cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Indah dan Niko atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya kepada anggota kelompok 3 dari tim penjawab. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan selanjutnya? Baik, Dila, terima kasih. Di sini saya dari anggota kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Irma, yaitu pertanyaannya, jika suatu negara dengan negara lain merupakan negara satu rumpun,
beberapa budaya mereka mungkin akan sama. Apa pendapatmu jika masing-masing negara mengakui suatu budaya tertentu yang dimiliki keduanya sebagai identitas nasional mereka? Jawabannya, menurut saya, setiap negara memiliki identitas nasional masing-masing, yang mana hal tersebut menjadi ciri khas dan mutlak dimiliki oleh setiap bangsa agar dapat dikenal oleh bangsa lain. Dalam kasus ini, negara-negara di dalam rumpun yang sama juga memiliki identitas nasional sendiri. Tetapi jika negara lain mengakui suatu budaya sebagai identitas negaranya, meskipun dimiliki keduanya sebagai identitas nasional, mereka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Beberapa cara yang menurut saya dapat kita tempuh sebagai alternatif masalah ini, yaitu melalui jalur damai dengan memberikan bukti nyata yang valid dan tidak ada unsur rekayasa mengenai budaya tersebut. Apabila cara ini belum dapat menyelesaikan masalah dan negara tersebut masih bersikukuh bahwa budaya tersebut miliknya, maka sebagai warga negara yang baik kita harus memperjuangkannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Azrofa atas pertanyaannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau merasa sudah cukup, kepada teman-teman dari kelompok 3, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Baik, di sini izin saya untuk menjawab pertanyaan dari Rara tadi, yaitu bagaimana sih peran penting pendidikan dalam memperkuat integrasi di Indonesia. Yang pertama, yaitu untuk memperkuatnya, pendidikan sebagai media untuk memperkenalkan keberagaman budaya, yaitu di mana mengenalkan berbagai macam budaya, ataupun cara menghargainya diajarkan pada anak-anak sejak dini. Yang kedua, itu ada sarana untuk memperkuat jati diri bangsa, yang di mana kita mengajarkan nilai-nilai nasionalisme seperti cinta pada tanah air. Dan yang ketiga ada memperkuat kesadaran berbangsa dan juga bernegara dengan mengajarkan sejarah Indonesia dan juga bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia. Yang keempat itu sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial, misalnya meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah sosial, masalah kemiskinan atau ekonomi, dan juga konflik antar etnis ataupun budaya. Demikian jawaban untuk Rara. Apabila ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Kepada Rara, apakah sudah cukup jawaban dari Syakina? Baik, cukup. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Rara dan Syakina atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya dari kelompok 3, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Baik, saya Ika Nur Ramadhani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Rahel tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia agar dapat menyadarkan betapa pentingnya identitas nasional tersebut. Jadi strategi untuk mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Adapun upaya untuk mempertahankannya adalah bisa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, serta memanfaatkan situs jejaring sosial. Nah, identitas nasional ini sangatlah penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka sebagai pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Sekian jawaban dari saya. Apabila pertambahan dari teman-teman, dipersilakan. Baik, terima kasih Ika atas jawabannya. Kepada Yanu, apakah sudah cukup? Maaf, kepada Rahel, apakah sudah cukup? Cukup, Ika. Terima kasih. Baik, terima kasih Ika dan Rahel atas pertanyaan dan jawabannya. Kepada teman-teman dari kelompok 3, silakan apabila sudah siap untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Yanu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amalia Rizika dengan NPM 2213-02402415. Jadi pertanyaannya Yanu adalah bagaimana cara atau sikap kultural ini. Jadi cara mempertahankan menjaga integrasi nasional bagi bangsa Indonesia yang multikultural ini yaitu dengan mempertahankan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mewujudkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan, meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, serta meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya. Sekian jawaban dari saya, semoga dapat menjawab Yanu. Saya kembalikan ke moderator.
Halo moderator, moderatornya kemana ini? Ini ada pertanyaan yang perlu dijawab lagi atau enggak? Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar. Udah tidak ada lagi. Sudah terjawab semua, Kak. Oke, buat moderatornya mungkin bisa tutup dulu presentasinya, soalnya Zoom-nya udah mau habis ini, biar di absen. Sebelumnya baik izin melanjutkan dari moderator tadi karena mungkin moderator sedang terkendala sinyal. Terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi kali ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kegiatan presentasi kali ini. Kami langsung tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu saya langsung absen saja ya. Di sini saya bakal panggil namanya, bisa nyalain kameranya. Untuk Diva Inka Septiantari. Hadir, Kak. Hadir, oke. Aisyah Nabila Antolin. Aisyah Nabila Antolin. Sekali lagi ya, saya panggil Aisyah Nabila Antolin. Oke, apa ya? Terus ada Rara Ayudia Andristi. Hadir, Kak. Oke. Yasmin Khafifah Rahma. Hadir, Kak. Oke. Lalu ada Salsabila Azahra. Hadir, Kak. Hadir. Elvira Konita. Hadir, Kak. Oke. Marlin. Oke. Lalu ada Koirotul Eka Sapitri. Hadir, Kak. Oke. Lalu Rahel Septi Monika. Hadir, Kak. Terus ada Irma Yuliana. Hadir, Kak. Alvina Natalia. Hadir, Kak. Arika Aulia Fakir Rahman. Hadir, Kak. Lalu ada Amalia Rizkika Pratiwi. Hadir, Kak. Ika Nur Ramadoni. Hadir, Kak. Oke. Lalu ada Azro Fahani Hastika. Hadir, Kak. Rahman Nur Fadilah. Rahman Nur Fadilah. Maaf Kak, Rahman Nur Fadilah tadi yang jadi moderator, tapi sekarang nggak bisa masuk lagi karena terkendala jaringan. Oke. Lalu ada Indah Berliana Sari. Hadir Kak. Syakina Nur Safitri. Hadir Kak. Oke, ada Khairunisa Majidah. Hadir Kak. Wulan Purwitatari. Hadir. Hadir. Ada Stamarawi Datsal Sabila. Hadir Kak. Ada Putriana Nur Laila. Hadir Kak. Lalu ada Naswa Kaila Putri. Hadir Kak. Ya, ada Puput Nadia. Hadir Kak.